Halo sobat, balik lagi di akun Gali Channel. Hari ini saya ingin infokan kepada teman-teman semua tentang 8 gejala stres karena kurang piknik. Setiap orang memiliki kesibukannya masing-masing. Tekanan, deadline, dan target menjadi teman akrab sehari-hari. Coba kamu tanyakan pada dirimu sendiri, apakah saya sudah bekerja keras di tempat kamu bekerja? Jika jawabannya iya, maka selamat. Kamu sudah menunjukkan kualitas terbaikmu sebagai orang yang bertanggung jawab. Tapi kalau kebanyakan kerja terus, bisa nggak baik juga loh bagi kesehatan kalian. Memang sih, fokus dengan apa yang sedang kamu kerjakan itu bagus. Tapi, menjalani rutinitas sehari-hari juga bisa membuat tubuh lelah dan rentan stres. Stres kerja dapat mempengaruhi kinerja kesehatan dan kehidupan pribadi seseorang. Stres atau tekanan tidak selamanya buruk. Menurut psikolog, liburan bisa mengurangi tingkat stres. Apakah kamu termasuk yang kurang piknik? Oh iya, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa guys untuk selalu dukung akun Gali Channel ini ya. Like, subscribe, dan komen di akun Gali Channel ini. Terima kasih. Mari kita lanjut. 8 gejala stres karena Anda kurang piknik. Ada beberapa tanda atau ciri yang umumnya diberikan tubuh agar Anda segera kembali berlibur. Apa saja tanda-tandanya? Mari kita simak bareng-bareng. Urutan pertama, lambat berpikir. Salah satu gangguan pada otak yang kerap dialami oleh banyak orang lain ialah menjadi lambat saat berpikir. Semakin bertambah usia, maka semakin menurun daya ingat manusia. Selama ini fenomena pikun hanya identik dengan mereka yang sudah lansia. Namun faktanya, itu semua tak hanya terjadi pada mereka yang sudah lanjut usia. Bahkan, mereka yang masih muda rentan dengan hal itu juga loh. Anda yang merasa dalam keadaan sulit berpikir dengan cepat dan tidak seperti biasanya, itu pertanda Anda sedang terserang stres dan butuh piknik pastinya. Lanjut, urutan nomor 2, masalah kecil menjadi besar. Banyak hal dalam hidup ini yang sebenarnya hanya masalah kecil, tapi kita memperlakukannya sebagai masalah itu yang sangat besar. Namanya hidup, pasti tidak bisa lepas dari masalah. Jadi, permasalahan yang kita hadapi sehari-hari atau di tempat kerja sebenarnya adalah hal yang wajar. Masalah sudah terlalu biasa mewarnai hidup pekerja siapapun. Ya, semua orang punya masalah, namun gak semuanya bisa menyikapinya dengan bijaksana. Seperti pepatah berkata, karena nilai setitik rusak susu sebelengah. Artinya, karena kesalahan kecil yang nampak tiada artinya, seluruh persoalan menjadi berantakan dan kacau, dan kalian harus segera siap-siap untuk piknik supaya hati jiwa menjadi lebih adem. Lanjut, urutan nomor 3, mudah tersinggung. Penyebab seseorang mudah tersinggung dapat disebabkan oleh kepribadian yang sangat sensitif yang mereka miliki. Apabila penyebab mudah tersinggung adalah kepribadian Anda yang sangat sensitif, Anda dapat melatih kekebalan emosional dan sensorik untuk menenangkan dan mengurangi stimulasi berlebihan. Tanda lainnya dari orang yang mudah tersinggung, seperti mudah merasa stres, kerap melakukan kesalahan yang sama, tidak mengenal emosi sendiri, sering salah paham dengan orang lain. Seringkali menjadi penyebab utama kamu tersinggung adalah orang-orang di sekitarmu. Bisa saja rekan kerjamu, teman-temanmu, bahkan keluargamu. Oleh karena itu, kamu perlu belajar memahami karakter orang-orang di sekitarmu. Terlebih jika kamu dibuat stres akan kesibukan pekerjaan yang padat dan melelahkan, harus segera piknik supaya bisa bikin happy. Lanjut, urutan nomor 4, sering lupa. Berbeda dengan lansia, penyebab sering lupa pada usia muda seringkali berkaitan dengan gaya hidup yang buruk. Ternyata selain faktor umur, masih banyak berbagai sebab kamu bisa menjadi pelupa. Hal ini kerap kita alami ketika kelelahan, banyak pekerjaan, atau terlalu asyik melakukan hal lain. Rasanya tidak menyenangkan jika ada seseorang yang menyebutkan kita seorang pelupa ya hehehe. Manusia cenderung menikmati pengalaman yang dilaluinya, bukan mengingatnya secara detail. Tenang saja, umumnya yang sering lupa ini bukan gejala penyakit, tapi lebih karena kita sering tidak fokus dan ini harus diobatin dengan sedikit hiburan atau piknik jalan-jalan bisa bersama teman, pacar, ataupun keluarga tercinta. Lanjut, urutan kelima, sulit tidur. Sering merasa lelah dan tidak berdaya dalam melakukan aktivitas apapun.
Sulit tidur juga merupakan penyebab sering lupa yang paling banyak dialami hampir sebagian para pekerja. Penyebab sulit tidur ada banyak, mulai dari stres pekerjaan, usia lanjut, atau kurang bergairah dan konsentrasinya menurun. Maka dari itu, tidur diperlukan agar kita berfungsi dengan sebaik-baiknya. Dan jika kita tidak mendapatkan kuantitas dan kualitas tidur yang memadai, kinerja dan fungsi kita pun tidak akan memuaskan. Suasana hati menjadi lebih tertekan, konsentrasi menurun, dan dalam jangka panjang akan ada pengaruh dalam kesehatan kita. Maka segeralah lakukan piknik supaya kita bisa mendapatkan jam tidur yang sangat baik. Lanjut, urutan nomor 6, tidak fokus saat bekerja. Tentunya akan mengganggu produktivitas kita. Kurangnya fokus bisa menjadi hal yang meresahkan, terutama bila terjadi ketika kita sedang melakukan pekerjaan. Fokus dan konsentrasi merupakan hal penting yang perlu dimiliki saat bekerja. Hilang konsentrasi atau fokus bisa terjadi karena berbagai macam sebab. Salah satu hal yang mungkin jadi penyebab kamu sulit fokus kerja adalah tidak tertarik dengan bidang yang dijalani. Kerjaan sehari-hari yang membosankan, tidak ada hal baru yang menyenangkan, lingkungan kerja toksik, dan seterusnya. Meskipun begitu, tidak disarankan untuk cuek atau bahkan memaksa otak untuk bekerja. Ya, jadi jangan lupakan untuk manjakan diri kalian dengan hiburan atau hal yang membuat kalian jadi lebih bersemangat kembali. Lanjut, nomor 7, negative thinking. Apakah kamu sering berburuk sangka pada orang lain? Hal tersebut mungkin sesuatu yang negatif kemungkinan berbanding lurus dengan hal yang buruk. Pemikiran negatif atau negative thinking kerap dianggap sebagai penghambat seorang untuk bisa maju atau menjalin hubungan baik dengan orang lain, seperti kurang motivasi dan bosan dan menyelesaikan pekerjaan. Hanya saja negative thinking perlu dimasukkan dalam porsi secukupnya agar bisa berpikir kritis dan bertahan dalam hidup. Memasukkan negative thinking dalam pola pikir sehari-hari bukan berarti memandang pahit segala sisi kehidupan. Gunakan negative thinking ini sewajarnya untuk bahan perenungan diri sendiri. Arahkan negative thinking ke pemikiran realistis, bukan berprasangka buruk kepada orang lain, ya, atau situasi tertentu maupun di tempat kerja, ataupun umumnya teman-teman. Supaya kita berpikir positif, apa salahnya kita menikmati suasana pantai yang indah dengan pemandangan air laut dan awan yang biru, ataupun pegunungan yang sejuk mungkin salah satu obat penawarnya. Lanjut, nomor 8, mudah merasa lelah. Tak pernah bisa berhenti memikirkan pekerjaan akan membuat Anda terus-terusan kelelahan. Hal ini menyebabkan kepenatan sangat tinggi dan bisa saja berujung pada gangguan fisik maupun jiwa. Karena sudah sangat lama tidak piknik atau hiburan, jadi sudah lupa kapan liburan. Sebutan kurang piknik dewasa ini sering terdengar atau dilihat di media sosial. Nyatanya banyak generasi milenial memang banyak yang tidak memanfaatkan waktu cuti. Efek kelelahan kerja disebutkan berujung masalah mental serius. Meluangkan waktu untuk bersantai dan berlibur agar pikiran kalian menjadi lebih fresh, sehingga energimu dapat kembali terisi dan siap kembali menyelesaikan tanggung jawab pekerjaanmu. Pasalnya, dengan terlibur, tekanan dan lelah akan pekerjaan yang menghantui pikiranmu bisa teralihkan. Ini karena otak juga butuh istirahat layaknya tubuhmu, agar liburanmu bisa dinikmati dengan baik dan asik, terutama untuk mencegah terjadinya holiday blues. Tinggalkanlah laptop dan segala hal yang berkaitan dengan pekerjaanmu di kantor atau di rumah atau lainnya. Namun, jangan lupa ya teman-teman untuk mengkoordinasikan perihal ini kepada atasanmu. Setelah itu, perhatikan pula kesehatanmu selama libur, agar manfaat berlibur tetap diperoleh. Dan pada akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Itulah 8 tanda dari tubuh kita yang membutuhkan liburan. Oleh sebab itu, jangan lupakan piknik ya teman-teman. Kamu juga harus mempunyai self reward seperti ini setelah bekerja keras dalam waktu yang cukup lama. Memanfaatkan waktu liburan atau cuti untuk berlibur dan melakukan hal yang Anda sukai.
juga krusial untuk menghindarkan Anda dari gejala-gejala tak mengenakan di atas. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal video sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya di Gali Channel ini. Saya Gali Channel, izin pamit undur diri. Terima kasih.